Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Komunikasi Bisnis kelas 4 dari STIE STEMBI Bandung. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ilham Pratama dengan nomor pokok mahasiswa 101200320. Dengan saya Mega Wahini Farijah dengan NPM 101203005. Nama saya Melda Kasuci dengan nomor NPM 101203037. Nama saya Puspita Hasri dengan NPM 101212350. Dan satu lagi anggota yang tidak bisa hadir dikarenakan kerja, yaitu anggota atas nama Aulia Agustina. Berikut penjelasannya mengenai proposal dengan judul Darari Dimsum Frozen. Terima kasih. Pada zaman ini, orang-orang lebih memilih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih menyukai untuk membeli makanan yang ringan yang dijadikan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Karena target utama kami adalah anak muda. Kami membuat makanan yang selain harganya murah dan dapat dijangkau oleh kantong anak-anak sekolah maupun kuliahan, tapi juga rasanya sudah pasti enak. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Hal tersebut yang melatar belakangi kami membuat Darari Dimsum untuk merintis usaha makanan ringan, dan usaha kami tersebut kami beri nama atas kesepakatan bersama, yaitu Darari Dimsum. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk membeli makanan ringan kami dengan rasa bahagia dan akan membelinya kembali di kemudian hari. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan makanan tradisional menjadi salah satu makanan yang banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat. Misinya membuat makanan menjadi makanan olahan dengan berbagai jenis rasa dan bentuk, serta menginovasikan penampilan agar lebih menarik. Deskripsi produk. Jenis makanan yang diinovasikan menjadi cemilan yang sederhana yang terbuat dari bahan dasar olahan daging ayam dan udang. Cara penyajian dimsum dapat dengan dua cara, bisa disajikan dengan digoreng atau dikukus. Pembuatan usaha ini terinspirasi dari sedikitnya peminat untuk mengkonsumsi makanan berbahan dasar seafood. Jadi dibuat dengan cara membuat makanan olahan dan juga mengikuti pola pasar yang lebih cenderung suka cemilan. Untuk variasi rasa dari dimsum ini sendiri akan disesuaikan dengan selera pasar saat ini, dengan menambahkan beberapa variasi seperti variasi rasa pedas. Strategi pemasaran terbagi menjadi 3. 1. Strategi produk. 2. Strategi harga. 3. Strategi promosi. Strategi produk Darari Dimsum memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu pemilihan bahan baku yang segar, proses produksi yang tetap mengacu pada kesehatan, kebersihan produk. Selain itu, racikan bumbu khusus pada sausnya lebih menjadikan dimsum sangat berbeda dengan dimsum yang ada di pasaran saat ini. Yang kedua, strategi harga. Darari Dimsum akan dijual dengan harga yang cukup murah dan dipastikan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, yaitu per porsi 10.000. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi untuk mempromosikan produk ini dengan cara melalui jaringan sosial media dan offline, atau bisa juga dengan cara memanfaatkan relasi sebagai media penyampaian lisan. Sasaran target pasar. Secara umum, target pasar dari Darari Dimsum ini adalah semua kalangan. Sementara itu, target khusus produk ini adalah para mahasiswa dan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi. Metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan yaitu ada 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu adalah hal pertama yang dilakukan pada saat tahap perencanaan, yaitu survei pasar yang dilakukan sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan perencanaan inovasi lebih lanjut. Hal kedua yang perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Tahap kedua yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam pemilihan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Persiapan dan pengadaan bahan baku serta bumbu-bumbu untuk langkah awal. Memulai suatu usaha, persiapan bahan baku yang lengkap akan memudahkan saat proses produksi suatu usaha. Tahap ketiga yaitu tahap pengadaan. Dalam tahap pengadaan, yaitu proses pembuatan dadari dimsum frozen dilakukan secara manual. Penggunaan kotak berbahan mika berdasarkan alasan bahwa dadari dimsum frozen ini harus dalam keadaan beku dan fresh. Rincian operasional keuangan. Modal usaha dadari dimsum berasal dari iuran beberapa orang yang berperan sebagai pemilik usaha dengan jumlah yang sama. Dana yang terkumpul semuanya dialokasikan sebagai modal awal untuk memulai dadari dimsum. Ini adalah rincian modal awal dadari dimsum. Dari mulai bahan-bahan ada ayam 2 kg, harganya 76.000, udang 500 gram 50.000, kulit dimsum 36.000, tepung tapioka 500 gram 6.000, cabai merah 250 gram 15.000, bawang putih 100 gram 10.000, kemasan mika plastik 20.000, kertas nasi 5.000, sumpit bambu 20.000, plastik kecil 10.000, kantongan plastik bening 10.000, karet gelang atau staples 10.000, dan total dari modal awal semua adalah Rp268.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 사실 말이지 since 17 girl 널 지켜봤지